Today in my morning activity mengikuti mata kuliah produksi film part 5. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini aku udah naik tangga aja untuk menuju ke kelas. Nah, sampainya di kelas, bapaknya itu langsung cek absen, siapa saja yang tidak hadir dan siapa saja yang hadir kali ini dan menyebutkan namanya satu-satu. Nah, setelah bapaknya itu mengabsen, bapaknya juga menanyakan perihal tentang makalah-makalah. Seperti biasa, setiap minggunya itu bapaknya akan merevisi makalah yang terevisi. Nah, setelah itu ada tim presentasi kelompok 3 yang mempresentasikan materinya tentang jenis-jenis film dokumenter dan sejarah film dokumenter. Nah, jadi ini adalah anggota kelompok 3. Nah, ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng sekali. Nah, mereka juga dikatakan bahwa makalahnya itu hampir sempurna. Jadi ini dia materinya dan lanjut ke penjelasan. Halo guys, balik lagi sama aku. Nah, di video kali ini adalah video kelima atau pertemuan minggu kelima, yang dimana aku udah buat 5 ke video kali ini udah membuat 5 tugas learning journal yang diberikan oleh Bapak dosen. Nah, jadi pertemuan minggu kelima kali ini adalah petugas presentatornya itu adalah kelompok 3. Nah, apa sih yang dibahas oleh kelompok 3? Nah, jadi teman-teman, yang dibahas oleh kelompok 3 itu adalah tentang jenis-jenis film dan sejarahnya. Jadi sejarahnya itu ada 2, ada sejarah di Indonesia dan ada sejarah di dunia. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus. Aku akan membahas sedikit-sedikit materi tentang jenis-jenis dan sejarah-sejarah film. Oke guys, check it out, let's go. Oke guys, mari kita lanjut ke pembahasannya. Nah, jadi pembahasan kali ini tuh ada 4 pembahasan. Yang pertama itu aku akan membahas tentang apa itu film dokumenter. Nah, jadi teman-teman, seperti apa yang sudah dijelaskan di minggu kemarin oleh saya, sebenarnya film-film dokumenter itu sudah dijelaskan dari minggu sebelumnya. Cuma kali ini aku akan membahas lagi apa itu film dokumenter. Nah, jadi teman-teman, film dokumenter itu adalah, menurut Nichols 1991, film dokumenter adalah upaya menceritakan kembali suatu kejadian atau realitas dengan menggunakan fakta dan data. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya film itu tidak menciptakan fakta dan data, berarti itu bukan film dokumenter. Oke teman-teman, pembahasan yang kedua yaitu pembahasan tentang sejarah film dokumenter. Nah, yang aku akan bahas yang pertama yaitu tentang sejarah film dokumenter di dunia. Nah, jadi pada tahun 1872, film dokumenter telah memiliki sejumlah variasi dalam suatu ide cerita, dari gerak kaki kuda hingga menjadi propaganda. Nah, jadi film dokumenter pertama di dunia yaitu ada di tahun 1922, yaitu karya Flaherty. Oke teman-teman, jadi sejarah film dokumenter yang kedua yaitu ada di sejarah film dokumenter di Indonesia. Nah, jadi awal mulanya film dokumenter itu masuk ke Indonesia yaitu hasil dari bawaan penjajah Belanda, yang dimana dikembangkan pada tahun 1912 dan terus dikembangkan lagi pada tahap awal hingga dekade 40-an. Dan sampai saat ini film dokumenter di Indonesia semakin berkembang pesat dan banyak sekali film dokumenter yang bagus-bagus, yang keren-keren, dan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, teman-teman, kita kembali lagi ke pembahasan yang ketiga. Nah, jadi pembahasan yang ketiga itu tentang film fiksi. Nah, apa sih yang disebut dengan film fiksi atau apa sih pengertian dari film fiksi? Nah, jadi teman-teman, film fiksi itu adalah film cerita. Nah, jadi film cerita yang diproduksi dengan berdasarkan cerita yang dibuat-buat atau yang dikarang-karang. Nah, jadi cerita atau film alurnya itu yang dibuat-buat dan dikarang-karang. Oke teman-teman, jadi pembahasan yang keempat yaitu adalah tentang teori film klasik. Nah, jadi teori film klasik itu ada 2 mazhab. Yang pertama itu mazhab formalisme, yang kedua itu adalah mazhab realisme. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mazhab realisme?
Nah, teman-teman, mazhab ini dikembangkan pada tahun 1930-an yang dimana menyatakan bahwa film hanya bukan rekaman gerak gambar saja, namun ada dalam ide dan proses produksinya. Yang kedua yaitu ada realisme. Nah, jadi realisme itu dikembangkan pada tahun 1945-an pada kemerdekaan. Nah, setelah Perang Dunia Kedua. Terima kasih.